Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut lagi untuk membuat ini pertama tampilannya ini terlalu banyak ya. Kita mau buat tampilnya sedikit dulu. Defaultnya nanti ada tombol untuk dia klik melihat data selengkapnya. Lalu di sini tagihannya dibuat untuk berapa total datanya mau kita tampilkan seperti ini. Oke. Di sini kita akan buat siswa, kemudian kita count. Oke, seperti ini. Refresh, harusnya muncul datanya 191 siswa. Lalu tabelnya kalau mau dibuat lebih bagus silahkan ya, dikasih kelas TRTD segala macam silahkan. Nah, di sini kita akan buat kelas. Kita buat di dalam kelasnya kita akan buat kondisi jika loop iteration itu besar sama dengan 5, maka kita kasih kelas denon, kemudian kita kasih kelas more. Kalau tidak, maka kita kelasnya kosong saja. Jadi kalau datanya itu lebih dari 5 siswa, maka denon ini dia akan di hide ya, tidak ditampilkan. Kemudian kita kasih juga kelas namanya more ya. Kita refresh. Oke, sekarang udah muncul 5 data, hanya 5 data yang muncul. Ini kita kasih weight biar bagus 1% saja. Coba refresh. Oke. Nanti silakan diperbaiki ya, dikasih warna lah biar bagus. Nah, di sini kita akan buat aling. Oke, seperti ini. Lihat selengkapnya. Kemudian kita kasih ID show all. Nah, ini kita munculkan hanya kalau countnya lebih besar dari 5 ya. Besar atau kalau di atas tadi apa sih kondisinya? Kalau datanya ya besar sama dengan 5. Berarti kalau besar sama dengan 5, maka ini akan muncul. Lihat selengkapnya. Oke, kita refresh. Harusnya muncul di sini. Nah, berikutnya kita baru bisa lanjut ke ini. Kita buat JavaScript-nya nih. Kita pakai jQuery bsection JS, kemudian kita buat script. Oke, lalu jkey ready function. Nah, di sini kita buat show all seperti ini. Saya hanya perlu melakukan denon. Jadi saya hapus kelas denonnya. Jadi kalau show all diklik, maka di kelas more itu hapus denonnya. Jadi kalau denonnya dihapus, nanti dia otomatis datanya muncul. Oke, dia klik di sini baru datanya muncul semua. Oke, ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan buat tanggal tagihan ya. Kita akan buat tanggal tagihan di bagian atas ini. Tanggal tagihan ini saya copy paste saja dari tagihan form. Ini dia tanggal tagihan, kita copy. Oke. Kemudian kita pastekan di mana ya bagusnya, kayaknya di atas saja. Oke. Refresh. Nah, ini dia. Di sini kita kasih kelas ini kayaknya dikasih HR. Oke, kemudian MT3 nya kita hilangkan. Oke, sudah selesai. Oh, sorry, masih ada MT3. Kenapa dia masih ada jarak ini ya? Jarak atas ini, saya mau hilangin jarak ini. Jarak ini kayaknya memang dari bawaan. Ini kelas yang mana sih? Sebentar. Oke, account detail. Di dalam account detail itu ini kayaknya nih. Oh iya, ini G ini ya, G. Saya kurang tahu G ini buat apa ya. Nanti coba baca dokumentasi di Bootstrap ya. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya model tanggal tagihan 0 ini tidak perlu. Oke, ini juga tidak perlu. Kita hapus saja. Oke, kita refresh. Nah, nanti dia bisa pilih nih tagihannya di sini. Oh, ini jaraknya jadi terlalu mepet dengan jarak pinggirnya. Ini supaya dia tidak mepet dengan jarak pinggirnya, kita kasih P3 padding ya. Oke, kayaknya dikasih PR dan PL 3.
sorry. PR bener sini harusnya. Oke, tidak usah, kayaknya P3 saja nih, ini masalah desain aja ya. Oke, kita bisa lanjut nih, ini sudah selesai. Berarti selanjutnya baru ketika diklik tombol simpan, baru kemudian formnya akan mengirim data ke tagihan lain step 4 ya. Nah, di sini baru bisa kita ambil tanggal jatuh tempo. Oke, sorry, tanggal tagihan dulu ya. Tanggal tagihan sama dengan bukan dari session tapi dari form ya. Dia bukan dari session lagi, tapi dia berasal dari form. Kemudian di sini tanggal jatuh tempo. Oke. Request tanggal jatuh tempo, tulisannya sudah benar. Oke, sip. Sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Jadi sudah ada tanggal jatuh tempo, sudah ada biaya, dan sudah ada data siswa yang akan kita tagihkan. Nah, berikutnya kita lihat di proses tagihan store. Nanti kodenya kita copy paste saja dari proses tagihan store ini ya. Oke, mungkin ada beberapa yang perlu kita modif di sini, tapi nanti mungkin saya akan lanjut ini di pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan buat untuk proses simpan datanya ya. Simpan datanya ini bebas ya, kayaknya ini sebenarnya lebih cocok kayaknya di bawah ya. Jadi di atas data siswa, tanggal tagihan, baru biaya. Oke. Di sini saya akan copy paste saja. Jadi proses tagihan store ini saya save as, namanya saya ganti jadi proses tagihan lain store ya. Oke, namanya kita ubah saja atau kita copy paste kodenya. Ini kita ganti berarti proses tagihan lain store ya. Nah, kemudian di sini statusnya baru kemarin tuh ada, saya lupa, kita ada nambahin semacam apa ya, di tabel ini. Sebentar, kita cek dulu nih. PHP my admin, di tabel tagihan itu kita ada nambahin untuk kenapa nggak bisa login, pembeda ya, pembeda antara satu tagihan dengan tagihan lain, atau jenis tagihan atau apa, saya lupa kemarin. Defaultnya di SPP. Oke, di sini di tagihan, oke, di sini kita lihat datanya. Kita ada menambahkan itu angkatan, denda, status, jenis tagihan. Oh, belum saya tambahin ya, ini baru. Jatuh tempo, tanggal lunas. Oh, ini jenis nih ya, namanya jenis. Nah, di sini pada saat tagihannya di create request data, berarti di sini kita harus nambahin jenis, itu jenisnya adalah lain-lain. Nah, ini sebenarnya bebas ya. Oke, kemudian ini request data sudah, tanggal tagihan, siswanya. Nah, ini siswanya ini nanti kita mikir dulu nih, siswanya ini maunya gimana. Kan dia kan nanti dari sini kan dia dispatch data ke sini ya, sini. Berarti siswanya itu kalau kita lihat where ID, kalau where ID berarti kan dia satu nih. Oke, pertama dia ngambil data semua data siswa. Kemudian ini kan yang kode kita sebelumnya ya. Setelah dapat semua data siswa, dia cek nih ada siswa ID tidak. Kalau ada siswa ID, maka tagihan dibuat hanya untuk siswa tertentu saja. Oke, kalau ini bisa kita tambahkan seperti ini, where in. Nah, gini dia, where in siswa ID. Jadi siswa ID-nya itu nanti langsung berisi data array atau array data. Request data ini, kalau ini berarti siswa ID item siswa. Sebentar, kita coba cek dulu nih
Oh, ini ngecek bulannya ya, sudah ada atau belum. Nah, ini tidak perlu nih. Ini tidak perlu kita cek. Mungkin kita buat dari awal aja ya biar nggak bingung. Oke, kalau ini kan dia ngecek nih sudah pernah dibuat atau belum tagihannya. Cek tagihan. Kita nggak perlu cek. Ini berarti kalau ceknya 0 tagihannya dibuat. Oke, ini saya cut nih. Nah, kita gini saja langsung. Oke, ini berarti siswa ID-nya dimasukkan dari sip. Nah, ini udah selesai. Berarti tinggal kita buat request data saja. Kita buat request variabel request data dalam bentuk array, kemudian kita masukkan nih datanya. Data biaya ID pertama, kemudian data siswa ID, siswa underscore ID. Ini kita masukkan dari variabel siswa ID yang ada di sini. Oke, kemudian tanggal jatuh tempo, tanggal tagihan juga, tanggal jatuh tempo juga. Oke, keterangan kosong saja. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya dia butuh data jenis sudah ada di sini, baru sudah ada di sini. Oke, ini sudah. Ini sebenarnya agak boros ya karena dia query 2 kali, tapi tidak apa-apa, kita abaikan saja dulu. Nanti baru kita refactor. Oke, jadi tagihannya dibuat langsung saja berdasarkan siswa. Kalau dia punya ada siswa ID, maka dia akan query pakai where in ya, pakai where in. Oke, udah selesai nih. Baru berikutnya kita akses proses tagihannya ya. Proses sama dengan new proses tagihan store. Oke, kita import. Lalu kita masukkan dia on queue ya. Oh, ada method baru sekarang. Saya baru tahu nih. Dalam antrian ya. Kalau kode kita yang lama kan job controller ya. Kita lihat di job controller dia pakai perintah dispatch di tagihan controller. Kalau saya tidak salah saya pakai perintah dispatch. Ya, dispatch seperti ini. Oke, kita pakai ini saja. Ini proses variabelnya berarti di sini proses. Oke. Sekarang kita akan coba buat tagihannya. Di sini tagihannya LKS dan sejarah. Oke. Kita klik simpan. Oke, sekarang kita jalankan queue-nya ya. PHP artisan keyword atau QListen ya, QListen saja. Oke, nah ini fail nih, berarti ada masalah di proses pembuatan tagihannya. Kita cek nih. Nah ini nih, kolom biaya ID tidak ditemukan. Oke, sebenarnya kalau kita masih dalam tahapan uji coba tidak perlu kita langsung dispatch, tapi kita bisa panggil proses handle, langsung panggil saja metodenya ya, biar kelihatan kalau ada kesalahan. Jadi misalnya saya contohkan gini, karena kan kalau mau pakai job kan repot tuh. Oke, kita buat tagihan untuk siswa tertentu dulu. Siswa tertentu. Kita klik, cari Budi, kita klik, kita next, lalu pilih biaya. Ini kenapa nih? Data siswa count on 0. Sebentar. Oh, ini belum kita pilih ya. Jadi pada saat dia step ketiga, ininya 0 nih. Session data siswanya 0. Nah, ini kita perlu perbaiki nih. Berarti tagihan line controller di bagian step ketiga. Oke, kalau tagihan untuknya kosong atau session data siswanya kosong atau 0, oke, maka redirect dia ke halaman lain. Tadi kan kita lupa. Nah, gini dia. Oke, pilih siswa tertentu, kemudian cari Budi. Dia tadi lupa klik pilih, harusnya dia klik ini dulu baru klik pilih siswa. Kita lanjutkan next.
baru kemudian pilih biayanya, next lagi, baru kita klik simpan. Nah, nanti dia error di bagian biaya, tidak ada kolom biaya ID. Oke, ini kita lihat di proses tagihan lain. Nah, biaya ID-nya itu kita ambil dari ini biaya. Nah, ini salah nih. Ini salah, harusnya di sini kita query biaya find request data biaya ID, karena kan kalau defaultnya kan kemarin biayanya langsung ada relasi dari siswa ke SPP. Oke, kemudian baru kita continue. Oke, masih error, 0 kolom biaya ID. Kenapa dia 0 kolom biaya ID? Di mana kolom biaya ID? Di input lagi. Oh ya, di sini nih, di tagihan, di request data ini kita unset dulu ya. Di sini nih ada array biaya ID. Unset, kita buang dulu biaya ID dari sini. Ini sebelum kita buang berarti harus kita query dulu ya. Oke, kita query dulu biayanya. Setelah di query baru kita unset gitu. Query-nya itu sebenarnya boleh di luar perulangan ya. Nah, di sini dia. Oke, di sini aja. Jadi ambil siswanya, ambil biayanya, baru kemudian dari siswa tersebut kita buat tagihan berdasarkan biayanya. Oke, simpan, kita coba lagi. Attempt to read property nama on boolean. Oke, item biaya nama. Kenapa nama ini masih belum ketemu dia? Saya coba DD dulu, DD biaya. Oke, biaya ini harusnya dia dia apa namanya, tidak ada childnya ya, apa namanya tuh, sepas ya. Dia itu kan harusnya tuh mengambil biaya ID where parent ID, where gini dia parent ID. Oke, coba kita DD dulu, get DD biaya, simpan, kita coba F5 lagi. Harusnya datanya lebih dari satu karena ada LKS MTK dan LKS. Nah, ini baru benar nih. Ini yang mau kita tagih ya. Ini yang mau kita tagih. Karena kan dia mau buat perulangan di sini ya. Tadi kita pakai find. Kalau find itu kita ngambil satu data. Nah, oke, kita refresh. Oke, ini udah blank. Kalau sudah blank tuh harusnya sudah muncul ya. Kita lihat di buat tagihan, harusnya sudah muncul proses tagihan line store message. Ini muncul tagihan bulan Februari 2023. Nah, di bagian message-nya di sini harusnya kita buat tagihan biaya lain. Kita bisa saja masukkan nama biayanya. Oke, tapi sampai di sini saja dulu. Atau di sini tagihan biaya lainnya tuh kita bisa buat seperti ini, tagihan biaya lain. Kemudian di sini biaya lain sama dengan, kita buat gini, biaya find, baru berdasarkan request data biaya ID. Oke, nah baru kita tampilkan biaya lain nama. Ini salah nih, biaya lain nama. Oke, berhasil dibuat. Kita coba lagi buat tagihan biaya lain, pilih siswa tertentu saja. Tombol previewsnya malah bisa juga. Harusnya tombol previous di sini nih harusnya kita apa namanya tuh, kita matikan ya. Di step 1 ini harusnya tidak ada previous, kan dia baru step pertama ya. Oke, kita klik Budi, klik pilih siswa, kemudian klik next, kemudian di sini nih kita klik LKS. Kalau sekarang kan bisa nih kebuat tagihan yang sama 2 kali karena belum kita validasi ya. Kita klik simpan, undefined key biaya, karena biaya ID nya sudah kita unset.
Ini saya taruh di bagian atas saja. Oke, nah sebenarnya seperti ini biaya. Oke, kemudian di sini harusnya biaya children, biaya children itu dapat dari biaya children. Nah, di sini yang dibuat perulangan itu adalah biaya childrennya. Oke, ini namanya biaya. Oke, sip, sudah. Kita coba. Oke, jangan lupa tambahkan di step 4-nya return back. Oke, buat flash message tagihan berhasil dibuat. Oke, kalau ini double nih, nanti datanya bisa double. Oke, kalau kita mau validasi nanti bisa kita buat ya, kita buat validasi. Nah, ini tagihan biaya lain LKS 2023 berhasil dibuat. Kalau kita lihat di data tagihan, nanti di sini harusnya muncul. Nah, di sini harusnya bisa kita filter juga jenis tagihannya ya, jenis tagihannya itu tagihan apa. Kalau sekarang kan semuanya SPP saja yang muncul di sini ya. Kalau kita cari Budi tadi ada enggak sih dia? Budi sorry, namanya tadi tagihan yang untuk bulan ini ya, 2023 misalnya bulan Februari. Oke, 30.000 biaya tagihan. Oke, nanti kita cek lagi nih. Ini pasti ada perbaikan juga nanti di data tagihan ya. Kenapa? Karena kan supaya nanti bisa dipilih mau lihat tagihan LKS atau mau lihat tagihan apa, nanti bisa dilihat di sini. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.